Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para hadirin jamaah sidang salat tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji syukur milik Allah telah memberikan banyak nikmat kepada kita semua, sehingga sampai hari ini, detik ini, hati kita masih terpatri dengan keimanan dan keislaman kita. Mudah-mudahan amal ibadah yang telah kita lakukan pada hari ini dan hari sebelumnya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua kelak diaku sebagai umat Rasulullah dan mendapat syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Para hadirin rahimakumullah, bulan suci Ramadan adalah sebuah hadiah, sebuah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada khusus orang-orang yang beriman. Orang yang beriman ketika datangnya Ramadan akan selalu berupaya semaksimal mungkin memanfaatkan segala kesempatan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang beriman ini akan menyambut, akan menghormati bulan suci Ramadan sebagai tamu agung. Hal ini termaktub di dalam surah Al-Baqarah 183. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Di awal ayat Allah itu menyeru bahwasannya ibadah puasa itu dikhususkan hanya untuk orang beriman. Dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Artinya bahwa orang-orang yang tidak tersentuh dengan nilai-nilai keimanan ini akan sulit menghormati bulan suci Ramadan. Mereka akan menganggap bahwa bulan suci Ramadan hanya sebagai euforia. Hanya sebagai gegap gempita yang menyenangkan hanya di awal waktu. Maka tidak heran. Di awal Ramadan orang begitu semangat, luar biasa terkendali menyambut bulan suci Ramadan. Tetapi satu minggu berikutnya keimanan mulai dipertaruhkan. Ini bukan berarti saya selaku pembawa materi mengajak untuk bersuudzon kepada saudara kita. Tidak. Ini untuk mengukur diri kita sendiri. Apakah kita ini termasuk kategori orang yang disuruhkan oleh Al-Quran? Atau kita sebaliknya? Di dalam sebuah buku tasawuf namanya Kifayatul Atqiya disebutkan ada golongan orang itu disebut dengan nama Ashqiya, bukan Atqiya. Kalau Atqiya itu menggunakan huruf ta. Tetapi ada orang menggunakan disebut dengan Ashqiya menggunakan huruf shin. Apa perbedaannya? Kalau Atqiya adalah orang-orang yang bertakwa. Sedangkan Ashqiya adalah golongan orang yang ketika mendapatkan kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dilewatkan begitu saja. Bahkan menganggap itu adalah sesuatu yang biasa. Dan tidak memiliki makna. Padahal Ramadan ada bulan yang luar biasa. Sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan dalam hadisnya. Yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Qala Rasulullah SAW, "Idza jaa Ramadan." Ketika Ramadan itu tiba.
Ketika Ramadan itu datang, futihat abwabul jannah. Sebuah jaminan bahwasanya dibuka pintu surga. Yang kedua, wa ghuliqat abwabun nar. Jelas akses menuju neraka akan ditutup oleh Allah serapat-rapatnya. Dan yang ketiga, yang tidak kalah dahsyat adalah wa sufidat asyayatin. Dibelenggunya para syaitan. Para hadirin rahimakumullah. Kemudian muncul sebuah fenomena di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengapa ada orang mengaku muslim tetapi masih enggan untuk berpuasa? Apakah kemudian ayat hadis ini adalah sebuah kebohongan? Katanya ketika Ramadan surga dibuka pintunya. Katanya ketika Ramadan neraka ditutup pintunya. Katanya ketika Ramadan nama iblis dibelenggu. Tetapi kenapa? Yang terjadi adalah orang yang berpuasa itu justru menghormati tidak puasa. Jawabannya adalah kembali kepada Al-Baqarah 183. Konsepnya adalah Ramadan, puasa adalah ibadah yang khusus berlaku bagi orang-orang yang beriman. Mari kalau kita memang mengaku sebagai orang beriman, kita tunjukkan apa yang ada dalam hati kita, dalam zahir kita. Dan kemudian yang terakhir, para hadirin rahimakumullah, Nabi menyampaikan dua hadis yang hanya dibedakan dengan satu huruf, tetapi memiliki makna yang berbeda. Kalimatnya hampir sama, hanya saja perubahan satu huruf. Yang pertama Nabi menyampaikan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddam. Yang kedua, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddam. Kalimat pertama Nabi menyampaikan man shoma. Artinya siapapun orang yang berpuasa karena iman, karena mengharap ridha Allah, dia mendapatkan pengampunan dosa. Yang kedua, kalimatnya bukan man shoma, tapi man qama. Artinya adalah siapapun orang yang dapat melakukan qiyamul lail di bulan Ramadan, maka dia berhak mendapatkan pengampunan dosa. Artinya bahwa di dalam Ramadan ada ibadah. Di siang hari yaitu puasa, di malam hari yaitu namanya tarawih. Maka ini ibadah satu paket yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan lainnya. Ini bagian mata uang. Antara satu di sisi yang lain merupakan satu kesatuan. Maka janganlah kita meremehkan salat tarawih. Karena kita menganggap tarawih adalah sunnah, tetapi tidak. Menurut fuqaha, ibadah yang diberlakukan sunnah di bulan Ramadan, statusnya dinaikkan oleh Allah seperti ibadah wajib. Maka dari itu jangan sampai kita melewatkan satu malam pun, kecuali kita melaksanakan salat tarawih di dalamnya. Agar kita mendapatkan pengampunan, maghfirah. Dan itu yang kita cari dalam hidup kita. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang sukses mengharungi bulan Ramadan ini dan diridhai oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.